Hai, selamat datang kembali. Terima kasih sudah mampir. Guys, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Honeymoon yang dirilis pada tahun 2014. Di mana film ini bercerita tentang pasangan pengantin baru yang bernama Paul dan Bee. Ketika itu, mereka yang tengah menikmati bulan madu di sebuah rumah danau, di sana dihadapkan dengan sebuah kejadian misterius. Jadi bagaimana nasib mereka? Tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah rekaman video pernikahan Paul dan istrinya yang bernama Bee. Di situ mereka bercerita tentang hari-hari menjelang pernikahan mereka. Setelah itu, terlihat mobil mereka melaju dengan tujuan ke sebuah daerah di Kanada untuk berbulan madu. Perjalanan mereka kemudian berhenti di sebuah pondok yang berada di sebuah hutan yang cukup terpencil. Dan di sanalah mereka menghabiskan waktu untuk berbulan madu. Setelah memasuki rumah danau, yang kebetulan itu adalah milik keluarga Bee. Di situ Bee kemudian menunjukkan setiap inci rumah kepada suaminya. Terlihat mereka sangat bahagia dan begitu menikmati bulan madu mereka di tempat yang sangat sunyi dan tentram. Dan di malam harinya, saat mereka sedang tidur, sebuah lampu sorot mengarah ke wajah mereka. Kemudian lampu sorot tersebut berhenti setelah mengenai wajah Bee. Keesokan harinya, setelah menyiapkan sarapan, mereka pergi menyusuri danau dengan sebuah sampan mesin. Tadinya mereka berencana untuk mandi, namun setelah merasakan air danau yang sangat dingin, di situ mereka mengurungkan niat mereka untuk mandi. Setelah itu, mereka kembali pulang dan mencari makan di sebuah restoran. Paul dan Bee kemudian masuk dan melihat seorang pria pegawai yang sedang berberes. Pria tersebut mengatakan bahwa mereka sedang tutup. Kemudian Paul dan Bee pun meninggalkan restoran tersebut. Namun tiba-tiba saja, si pria tersebut keluar dan memanggil Bee dengan nama kecilnya, yaitu Trixie. Pria tersebut kemudian memperkenalkan dirinya bernama Will. Ternyata Will adalah mantan cinta monyet Bee ketika masih duduk di bangku sekolah. Di situ Will mengatakan, ia di sana untuk mengurus restoran ayah mertuanya. Tiba-tiba seorang wanita keluar dari rumah Will. Ia adalah Annie, istri dari Will. Di situ Annie secara spontan menyuruh Paul dan Bee pergi dari restoran itu. Ia mengatakan mereka harus segera pergi dari tempat itu. Kemudian Will mengambil tangan istrinya dengan kasar dan menyuruhnya untuk diam. Di situ Will mengatakan bahwa belakangan ini Annie memang agak kurang sehat. Diam-diam Will masih mengagumi kecantikan Bee, seolah ia dibawa kembali ke kenangan masa lalunya. Di situ Bee terlihat merasa tidak nyaman dengan tatapan Will padanya. Setelah itu, Paul dan Bee kembali ke rumah, dan sebelum tidur, mereka kembali membahas Will dan istrinya. Di situ Bee ternyata memperhatikan istri Will terlihat tidak normal. Ia juga sempat melihat Will mencengkeram tangan istrinya begitu kuat. Paul mengatakan tidak usah memikirkannya. Mungkin saja mereka sedang mengalami masalah keluarga. Kemudian ketika malam saat mereka tidur, tiba-tiba lampu di kamar mereka mengalami gangguan. Dan di saat bersamaan, alarm yang disetting Paul berbunyi. Di situ Paul memang berencana untuk bangun pagi agar ia bisa memancing di pagi hari itu. Setelah berpamitan kepada istrinya, ia lalu mengambil peralatan pancing dan keluar rumah. Namun saat berada di luar, ia merasakan bahwa di luar masih sangat gelap. Lalu ia kembali melihat jam di ponselnya dan menunjukkan waktu hampir pukul 4 pagi. Di situ ia kemudian mengecek alarmnya yang ternyata alarmnya telah rusak karena berbunyi terlalu cepat dari seharusnya. Saat kembali ke kamar, ia tidak mendapati istrinya di sana. Lalu ia mencarinya di setiap sudut rumah. Namun tetap saja Paul tidak menemukan Bee. Kemudian Paul berinisiatif untuk mencari istrinya sampai ke dalam hutan. Tiba-tiba ia sangat terkejut ketika melihat istrinya berada di dalam hutan tanpa busana sedikit pun. Dan saat disentuh, istrinya benar-benar terkejut dan kebingungan. Di situ Paul kemudian membawa istrinya kembali ke rumah. Paul menanyakan pada istrinya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Bee yang sepertinya kebingungan hanya mengatakan bahwa ia tidak apa-apa, ia baik-baik saja, dan berasumsi bahwa dirinya mengalami sleepwalking. Di situ Paul kembali meyakinkan tidak mungkin tidak terjadi apa-apa. Sementara faktanya, Paul menemukannya di dalam hutan dalam keadaan telanjang. Di situ Paul juga menanyakan di mana baju tidurnya yang ia pakai semalam. Di situ Bee terdiam dan tidak menjawab. Kemudian ia hanya mengatakan bahwa sekarang ia sangat kedinginan. Paul kembali mengajaknya beristirahat. Di situ Paul mencoba tenang dan melupakan apa yang baru saja terjadi. Dan dia percaya
bahwa B hanya mengalami sleepwalking. Keesokan harinya, Paul terbangun dan tak mendapati istrinya di kamar. Ternyata B sudah ada di dapur. Paul merasa senang karena istrinya tidak apa-apa setelah kejadian kemarin. Mereka mulai bercanda seperti biasa di dapur. Namun Paul kemudian mencium bau gosong. Dan ternyata B lupa menaruh mentega di roti dan pennya. Di situ B hanya menaruh rotinya begitu saja di atas pen. Paul kemudian heran, kenapa bisa lupa menaruh mentega di atas roti. Ia juga kaget ketika ia mau menuangkan kopi ke dalam gelas. Ternyata biji kopinya masih utuh di dalam mesin. Lagi-lagi Paul merasa heran, karena istrinya tiba-tiba lupa cara membuat kopi. Kemudian setelah menyiapkan makanan, mereka kembali berkeliling danau. Paul yang melihat B cuma diam saja, mencoba mencairkan suasana dengan menangkap kodok dan menuju ke depan istrinya. Namun B tetap terdiam. Tidak seperti biasanya, selama ini B yang merupakan sosok ceria, tiba-tiba jadi pemurung. Di situ Paul kemudian mengajaknya pulang, namun B tidak mau. B kemudian mengajak Paul mandi dan ia langsung menceburkan dirinya ke danau. Paul kembali merasa aneh, karena seingat kapan hari, B mengatakan bahwa air danau sangat dingin. Dan sekarang, ia menceburkan dirinya ke danau tanpa merasakan dingin sedikit pun. Kemudian, mereka kembali ke pondok dan setelah mengeringkan badannya, di situ Paul mengatakan bahwa ia tidak seharusnya melompat ke danau, karena airnya sangat dingin. Kemudian B mengatakan bahwa ia cuma ingin membuat Paul senang. Tiba-tiba Paul melihat di paha B ada bekas luka. Paul khawatir dan memeriksanya, namun B berusaha mencoba mencegahnya. Ia merasa malu dan mengatakan bahwa itu hanyalah gigitan nyamuk. Paul heran, gigitan nyamuk tidak akan sebesar itu. Kemudian Paul memeriksa luka B, namun B pergi menghindar dan terus mengatakan itu cuma gigitan nyamuk. Saat B tidur siang, Paul kemudian diam-diam mencoba melihat paha B, dan dia mendapati bekas luka yang sudah mengering. Paul kemudian berinisiatif mencari tahu apa yang sebenarnya menyerang istrinya. Lalu ia kembali menyusuri jalan, di mana kemarin malam ia menemukan istrinya. Sesampainya di sana, ia melihat baju tidur B yang dipakainya malam itu. Namun baju tidur yang dipakai B terdapat lubang besar dan penuh lendir. Paul juga melihat sebuah jejak kaki, yang mana jejak kaki ini bukanlah dari istrinya ataupun jejak kakinya sendiri. Setelah itu, Paul kembali ke rumah. Saat ia melihat B, di situ dia melihatnya di kamar mandi. Paul kemudian mengintip dan melihat istrinya sedang bercermin. Dan di situ terlihat ia seperti menghafal beberapa kalimat yang sama berulang-ulang. B kemudian keluar dan kaget melihat Paul yang sudah berada di ruang utama. Di situ Paul kemudian berpura-pura mematikan TV agar B tidak curiga. Di malam harinya, setelah menikmati malam dengan api unggun, mereka kembali ke rumah. Kemudian, di saat Paul meminta B untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, B tiba-tiba menolak dan mengatakan kalau dia lagi tidak enak badan. Kepalanya pusing dan pegal-pegal. Intinya malam itu dia menolak ajakan Paul. Paul sedikit kesal dan terpenung. Tidak biasanya B menolak ajakan suaminya. Kemudian B mendekatinya dan meminta maaf. Paul kembali meminta B untuk mengaku dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi ketika ia ditemukan di hutan. Paul juga menanyakan baju tidur B yang ia gunakan malam itu. Paul ingin B memakainya saat ini juga. Namun B mengatakan baju tidurnya sudah kotor dan ia sudah menaruhnya di koper bersama baju-baju kotor lainnya. Ia melanjutkan, tidak mungkin ia memakainya dalam keadaan kotor, dan Paul kemudian tak memperpanjang hal tersebut, meskipun ia sudah mengetahui kalau B telah berbohong. Setelah itu, mereka kemudian tidur. Di malam harinya, B terbangun dan berjalan keluar. Di situ Paul lalu mengikutinya, dan ternyata B kembali ke kamar. B mengatakan ia mau mengambil minum. Namun Paul tidak melihat B membawa gelas atau apapun dari dapur. Kemudian Paul tidak bisa tidur setelah itu. Saat Paul mau tidur, kembali ia melihat cahaya lampu sorot dari arah hutan mengarah ke kamarnya. Lampu itu menyoroti mereka berdua. Kemudian Paul merasakan bahwa ada yang aneh, bahwa lampu itu mengawasi mereka berdua. Ia kemudian mengamati dari jendela dan keluar membawa senapan. Namun karena hutan gelap sekali, ia tidak dapat melihat apapun. Lalu ia menembakkan senjata tanda peringatan, dan suara tembakan tersebut menyebabkan B terbangun. Kemudian Paul mengatakan pada B bahwa seseorang mencoba bermain-main kepada mereka dan mengawasi mereka. Ia mulai menutup tirai dan menyuruh B menjauh dari jendela. Paul tiba-tiba mencurigai Will adalah pelaku penyorot lampu. Paul mulai mencurigai B
kalau ia keluar ke dalam hutan malam itu untuk menemui Will. Namun Paul tidak marah. Ia hanya ingin B berterus terang mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Di situ B nampak kaget. Paul menuduhnya berselingkuh. Ia mengatakan bahwa tidak ada hubungan apa-apa di antaranya dan Will. Kemudian, Paul mengambil baju tidur B yang ia dapat dari hutan. Di situ dia memperlihatkannya kepada B. Paul juga mengatakan bahwa di sana juga ada jejak kaki lain. Dan itu bukanlah jejak kaki B ataupun Paul. Ia hanya ingin tahu kenapa B berbohong. Dan untuk apa ia menyembunyikan hal tersebut. Dan Paul yakin B bersama seseorang di dalam hutan. Di situ B tidak bisa menjawab. Ia mengatakan bahwa saat itu ia dalam keadaan bingung. Ia bahkan tidak sadar kalau dirinya berada di dalam hutan. Di situ mereka mulai bertengkar. Dan B mulai kesal kepada Paul yang begitu keras kepala. Di situ B kemudian pergi meninggalkan Paul. Sementara Paul tidur di kamar lain sambil mengawasi jendela. Keesokan harinya, terlihat B menulis di sebuah buku catatan. Ia menulis sesuatu tentang dirinya dan suaminya, mirip seperti catatan biografi. Tiba-tiba Paul datang dan mengagetkannya. B langsung menyembunyikan bukunya dan mengatakan itu bukanlah apa-apa. Pikir Paul dalam hati, mulai merasakan makin hari istrinya makin aneh. Di situ B mulai kembali mencairkan suasana, di mana ia menghampiri Paul yang terlihat kusut dan kesal. Kemudian, pandangan Paul mengarah ke luka gigitan di paha istrinya yang terlihat makin parah. Paul lalu mengatakan, luka B tidak seperti luka gigitan nyamuk. Tidak mau memperkeruh suasana, B kemudian pergi meninggalkan Paul. Setelah itu, B dan Paul pergi memancing di perahu. Di situ Paul yang terlihat ngambek, berencana kembali ke kota secepatnya. B kemudian cepat-cepat mencegahnya dan dia mengatakan untuk tetap melanjutkan bulan madu mereka di tempat itu. Di situ B lalu merayu Paul dengan segala cara agar ia membatalkan rencananya ke kota. Di sana Paul mulai agresif dan tangannya mulai kemana-mana. Dan tiba-tiba Paul mendapati tangannya penuh darah setelah tangannya masuk ke tempat yang salah. Di situ mereka kemudian kembali ke pondok dan B cepat-cepat ke kamar mandi. Di situ B mengatakan bahwa ia sedang datang bulan, tapi Paul mengatakan ini sangat aneh. Kemudian B terlihat seperti mengalami pendarahan. Kemudian karena darahnya keluar sangat banyak. Di situ Paul mulai khawatir dengan keadaan B. Lalu ia mulai mencari kunci mobil dan menyuruh berkemas menuju klinik terdekat. Namun lagi-lagi B keras kepala dan tidak mau meninggalkan pondok. Dan ia mengatakan kalau ini sudah biasa terjadi pada setiap wanita. Dan dia tidak mau ke dokter hanya karena datang bulan. Paul kemudian mencurigai bahwa Will adalah penyebab semua ini. Ia kemudian menuju rumah Will. Namun setibanya di sana, ia tidak mendapati siapapun. Rumah Will juga gelap gulita. Di situ Paul kemudian melihat Annie di sebuah dermaga. Kemudian Paul menghampirinya dan menanyakan keberadaan Will. Di situ terlihat Annie terburu-buru saat Paul datang. Di situ ia juga mengatakan bahwa ia bernama Annie dan suaminya bernama Will, yang dimana semua itu Paul sudah mengetahuinya. Di situ Paul merasa sangat aneh dan tidak normal. Selain itu, Annie juga mengatakan bahwa Will sedang bersembunyi. Kemudian, keanehan mulai bertambah ketika Paul melihat luka yang ada di paha Annie, persis seperti luka yang ada pada B. Di situ Paul mencoba mencari jawaban dari Annie, namun Annie tidak mau mengatakan bagaimana ia bisa mendapatkan luka tersebut. Kemudian Annie berusaha menjauh dan menyuruh Paul pergi cepat-cepat dari sana. Annie kemudian pergi menggunakan speedboard. Kemudian saat ingin pergi, di situ Paul melihat topi yang dipakai oleh Will terapung di danau. Kemudian setelah diperhatikan, topi Will terdapat noda darah. Setelah itu, Paul kembali ke rumah Will yang kebetulan rumah itu tidak dikunci. Di situ ia juga sempat melihat kalau di rumah Will terpasang kamera pengawas. Setelah merasa aman, di situ Paul menuju ke meja komputer. Lalu, ia mengecek rekaman kamera pengawas rumah Will. Di monitor itu, di situ ia melihat di suatu malam ada cahaya lampu sorot mengenai wajah Annie. Kemudian Annie pergi mengikuti arah sumber cahaya lampu. Selain itu, ia juga menemukan banyak catatan tertempel di dinding. Paul kemudian mengambil salah satunya. Di situ terlihat tulisan tersebut seperti dibuat oleh istrinya, sebuah catatan biodata dirinya dan suaminya. Selain itu di pinggiran kertas terdapat banyak lendir. Ia kemudian keluar dari rumah Will yang ternyata di luar sana seseorang sedang mengawasinya. Paul kemudian kembali ke rumah dan mengambil buku catatan istrinya.
tertulis biografi lengkap, nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Semua informasi tentang diri B tercatat di buku tersebut. Di situ Paul merasa heran. Kemudian dia menanyakannya kepada B, untuk apa dia menulis semua itu, yang seharusnya itu adalah memori yang sudah ada pada dirinya. Kemudian Paul juga menanyakan kalau ia baru saja datang dari rumah Will dan melihat Annie mendapati luka yang sama dengan dirinya. Selain itu, Annie juga menuliskan hal yang serupa seperti B. Di situ B tidak bisa menjawab apa-apa. Kemudian B hanya mengatakan dirinya tidak tahu. Kemudian Paul mengetes B dengan menanyakan namanya sendiri dan menyebutkan nama Paul. Namun B berhasil menjawab, meskipun Paul sempat memperhatikan bahwa B masih mencoba-coba mengingat semuanya. Di situ Paul mengatakan ini bukan ulah Will, karena Will sepertinya telah tewas. Di situ Paul berasumsi bahwa inilah yang membunuh Will. Kemudian Paul lalu bertanya pada B, apakah ia akan membunuh dirinya, sama seperti Annie yang telah membunuh suaminya. Kemudian Paul pergi meninggalkan B untuk mencari kunci mobil. Di situ ia berniat kembali ke kota setelah melihat semua kejadian di tempat itu. Kemudian Paul tidak menemukan kunci mobilnya. Lalu ia mencarinya di kamar mandi. Namun B mengunci dirinya di kamar mandi. Paul kemudian menyuruh B membuka pintu, tapi B tidak mau membukanya. Hingga dengan terpaksa, Paul mendobrak pintu kamar mandi. Setelah berhasil terbuka, Paul melihat istrinya tengah berusaha mengeluarkan sesuatu dari rahimnya. B segera bangun dan mengusir Paul dari kamar mandi. Paul kemudian bertanya apa yang telah terjadi padanya dan kenapa ia menyakiti dirinya sendiri. B tak mau menjawab dan ia kemudian keranjang disusul oleh Paul. Paul terus menekan B untuk mengatakan apa yang terjadi, tapi B tidak mau mengatakannya. Merasa istrinya sudah tidak bisa diajak kompromi, Paul kemudian mengikat B di ranjang. Paul selanjutnya kembali menanyai B tentang kapan mereka menikah, di mana ia melangsungkan pernikahan dan hal semacamnya. Semua pertanyaan Paul dijawab oleh B, namun semuanya salah. Paul kemudian curiga bahwa istrinya bukanlah istrinya yang asli. Paul kemudian mulai menjelajahi tubuh B untuk mencari sesuatu yang mencurigakan, hingga ia melihat di kepala B terdapat banyak lendir, sama seperti lendir yang ia temukan di hutan. Kemudian B tiba-tiba mengatakan bahwa merasakan sesuatu bergerak-gerak di perutnya dan meletakkan tangan Paul di rahimnya. Ia terus mengatakan agar Paul mengeluarkan sesuatu di dalam rahimnya. Paul kemudian menarik sesuatu dari jalan kelahiran B, dan ternyata seekor cacing berbentuk parasit bersemayam di dalam tubuh B. Paul akhirnya berhasil mengeluarkan parasit cacing tersebut dari tubuh B. Paul dengan mata berkaca-kaca menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada istrinya. B tetap tak menjawab dan ia hanya menangis. Paul kemudian keluar dengan tangan penuh benang-benang dari makhluk berlendir tadi. Tapi tiba-tiba B lepas dari ikatannya dan menyusul Paul. Di sana B kemudian menjelaskan bahwa pada saat malam itu terjadi, ia melihat sebuah cahaya yang menghipnotisnya untuk mengikuti cahaya tersebut. Setelah itu, ia melihat sosok hitam yang kemudian menghamilinya. Dan setelah itu, makhluk tersebut pergi. Setelah sosok hitam itu pergi, B masih bisa merasakan makhluk itu berada di dalam tubuhnya. Dan ia juga bisa mengetahui apa yang ada di dalam pikiran si parasit. B mengatakan bahwa tak lama lagi, makhluk tersebut akan membawanya. Namun B ternyata membuat kesepakatan pada si parasit untuk memberinya waktu beberapa hari, hingga waktu honeymoonnya berakhir. Paul yang merasa istrinya sudah kacau lalu mengajak istrinya pergi untuk mencari bantuan ke kota. Namun B tidak mau pergi dari sana. Ia kemudian malah mengajak Paul menonton video. Tiba-tiba dari luar, lampu sorot itu datang lagi dan menyinari B. B tiba-tiba terdiam dan mengatakan bahwa ia tak membutuhkan Paul. B yang setengah sadar mencoba menyelamatkan Paul. Ia lalu mengatakan bahwa Paul harus segera bersembunyi karena makhluk tersebut mengincarnya. Tiba-tiba B menghantamkan handikamnya ke arah Paul hingga ia pingsan. Di hari berikutnya, Paul tersadar di sebuah sampan dengan kaki dan tangan terikat. B kemudian mendekatinya dan mengatakan kalau ia akan menyelamatkan Paul. Dan sekarang Paul harus bersembunyi di dalam danau. B kemudian melemparkan jangkar pemberat dan setelah itu ia bersiap melemparkan Paul ke danau. Paul terus berontak dan menyadarkan B yang sudah gila. Namun B tetap mengatakan bahwa Paul harus segera bersembunyi. Dan Paul kemudian dilemparkan ke danau dan ia tenggelam. Setelah itu terlihat wajah B tanpa ekspresi apapun di atas perahu. Dan melihat perlahan-lahan Paul menghilang ke dalam air. Di malam harinya terlihat B kembali menonton video pernikahannya.
Dan setelah itu, cahaya lampu sorot datang lagi. Ia kemudian keluar dan sudah ditunggu oleh Annie. Mereka berdua kemudian bersama-sama menuju ke arah sumber cahaya dengan wajah yang sudah berubah mirip seperti zombie. Dan itulah akhir dari film Honeymoon tahun 2014. Jadi yang sebenarnya terjadi pada B adalah ketika ia berada di pondok, ia sudah menjadi target alien atau parasit yang akan menjadikannya inang dari benih parasit atau si alien. Meskipun si alien atau parasit tersebut tidak diperlihatkan di dalam film, bisa dipastikan ini adalah ekspansi sosok alien atau parasit untuk mencari para wanita sebagai inang dari benih mereka. Seperti halnya Annie dan B. Parasit hutan tersebut hanya mengincar para wanita karena si parasit bersemayam di tubuh B. Ia mulai bingung dan bahkan lupa hal-hal basic yang sebenarnya ia harus hafal di luar kepala. Nah, jadi itu dia guys, cerita dari film Honeymoon. Dan ya, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.